barang bukti dari Tual. Ikuti menjadi saksi dalam kegiatan pemusnahan barang. Badan Narkotika Nasional atau BNN Maluku memusnahkan 5 paket narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte seberat 95,88 gram. Pemusnahan tembakau sintetis itu dengan cara dibakar di area parkir kantor BNN Maluku, kawasan Karangpanjang, Ambon, Selasa 21 Juni 2022 pagi. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Maluku, Kombes Pol RM Thohir Herdarsyah, menjelaskan tembakau sintetis tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspedisi di Kota Tual. Pemusnahan barang bukti itu pun disaksikan sejumlah lembaga terkait serta para jurnalis. Thohir memastikan terus meningkatkan pengawasan serta menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkoba. Diketahui pemusnahan tembakau sintetis ini merupakan salah satu rangkaian jelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang jatuh pada 26 Juni 2022. Tangan lu. Panas sih. Jadi untuk BNNP Maluku pada hari ini memang melaksanakan kegiatan pemusnahan narkotika ya, barang sitaan yang kami sita memang dari BNNK Tual ya. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Curi HP di laci motor, tukang ojek di Ambon ditangkap polisi. Seorang tukang ojek di Kota Ambon, Maluku ditangkap polisi. Tukang ojek berinisial JAAS alias J itu warga Nusaniwe, Kota Ambon. Ia ditangkap personil Satreskrim Polres Ambon usai mencuri 1 unit handphone di dalam dashboard motor. Pelaku ditangkap pada Selasa 14 Juni 2022. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Moyo Utomo mengatakan pelaku diamankan berdasarkan laporan salah satu korban inisial D. Kejadiannya pada Selasa 14 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 siang bertempat di kawasan Silale, Kecamatan Nusaniwe. Setelah kembali ke tempat parkir, korban mendapati HP miliknya telah raib. Usai kejadian, korban langsung melapor ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Atas perbuatan tersebut, pelaku kini sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 362 KUHP pidana. Dia statusnya adalah seorang tukang ojek. Sampainya di TKP, tersangka menurunkan penumpangnya di seputaran TKP. Setelah menurunkan penumpangnya, dia melihat sepeda motor di tempat parkiran dan terdapat HP di laci. Setelah melihat situasinya aman, tersangka mengambil HP tersebut dan langsung meninggalkan TKP. Itu ancaman dikenakan pasal berapa untuk pelaku ini? Untuk ancaman tersangka ini dikenakan pasal 362, hukuman penjaranya paling lama 5 tahun. Sekarang sudah diamankan ya kemarin ya? Sudah diamankan di Polres Ambon. Hari kedua seleksi Jong Ambon FC ternyata incar pemain ini. Tim berjuluk Tuan Muda Maluku, Jong Ambon FC sedang melakukan seleksi persiapan Liga 3. Seleksi Jong Ambon FC memasuki hari kedua pada Selasa 21 Juni 2022. Hari ini di lapangan sepak bola Universitas Patimura. Dibeberkan pelatih Gafar Lestaluhu, ada kriteria yang diincar Jong Ambon FC untuk memperkuat tim pada Liga 3 Maluku nanti.
Menurut Gafar, dalam seleksi pemain JAFC untuk Liga 3 Maluku, mentalitas pemain sangat diperlukan agar mudah dilirik klub-klub besar lainnya. Gafar menambahkan banyak pesepak bola muda di Maluku yang bermasalah dengan attitude dan sikap disiplin saat dipakai di klub maupun timnas. Atas seleksi pemain JAFC yang digelar ini, Presiden klub Roni Sapulete menaruh harapan besar di pundak Lestaluhu untuk dapat menjuarai Liga 3 Maluku yang rencananya bergulir di Agustus hingga Desember nanti. Ingin bergabung dengan Jong Ambon FC. Wadah ini kami bentuk buat adik-adik menjadi pemain profesional. Dari planning dari Pak Presiden sendiri sebagai pemilik klub, kita sudah buat progres yang sungguh luar biasa. Artinya dari pembentukan Liga 3 ini kita ada pemain hasil binaan dari U17 kemarin yang kita bentuk. Jadi prosesnya sangat positif. Artinya kita bisa menikmati hasil binaan kita sendiri. Sesuai dengan target tim, kita bentuk U17 dulu, kemudian kita bentuk Liga 3, sehingga proses pembinaan dia berjalan. Terkait dengan hasil seleksi ini, kita di pengamatan yang kita nilai itu yang pertama respect, attitude, mentalitas. Karena teknik, skill itu bisa kita bentuk, tapi kalau mentalitas itu sangat sulit. Kita tahu sendiri bahwa para pemain sepak bola profesional dari Maluku itu salah satu kendalanya, sehingga prestasinya di tingkat klub maupun timnas ini sedikit menjadi kendala. Tribunnews, kita ke berita terakhir. Wakil rakyat sebut daerah otonomi baru bisa tangani kemiskinan di Maluku. Ini alasannya. Anggota DPRD Maluku Mukmin Refra menyebut pemekaran daerah otonomi baru atau DOB merupakan solusi untuk menangani masalah kemiskinan ekstrim di Maluku. Politisi PKB itu mengatakan pemekaran DOB sudah merupakan kebutuhan yang seharusnya segera dilihat, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Pasalnya Maluku memiliki multibahasa dan budaya, sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Selain itu, masih banyak wilayah di Maluku yang belum tersentuh karena banyaknya wilayah yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Apalagi lanjutnya, Maluku telah divonis negara sebagai daerah kemiskinan ekstrim di Indonesia. Tentu harus ada kebijakan politik negara, salah satunya dengan merealisasi DOB dimaksud. Dia mencontohkan Bupati, DPRD, dan masyarakat pada 5 kabupaten kota di Tenggara kini sangat agresif terhadap pemekaran Maluku Tenggara Raya menjadi provinsi baru di wilayah Indonesia. Harusnya lanjut dia ini didukung dengan dibuatnya kebijakan regulasi total terkait dengan kemiskinan ekstrim di Maluku itu sendiri agar perjuangan DOB bisa direalisasikan. Kemudian anggota Komisi 1 DPRD Maluku itu mengingatkan Pemprov Maluku maupun Pemda untuk meyakinkan Pempus. Bila perlu, Bupati pada 5 kabupaten kota di wilayah Tenggara, diantaranya Malra, Kota Tual, MBD, Tanimbar, dan Kepulauan Aru mengagendakan itu ke APBD masing-masing daerah. Ditambahkan selain pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya, banyak daerah di Maluku juga yang memperjuangkan pemekaran DOB. Misalnya Jasira Lehitu, Banda Seram Utara, Lease, dan lainnya. Ya, misalnya gitu. Ada hari ini masyarakat kita tidak bisa lagi mengelakkan yang namanya pemekaran daerah otonom baru. Ya. Daerah otonom baru itu sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa terelakkan.
kalau yang saya tangkap ini juga bagian penting dari tanggung jawab negara mengatasi kemiskinan di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, salah satu kalau kita Maluku juga masuk dalam kategori provinsi keempat termiskin di Indonesia, maka kita perlu ada kebijakan politik negara. Nah, kebijakan politik negara itu salah satunya adalah ya segera direalisasikan daerah otonom baru. Daerah otonom baru itu sangat penting. Misalnya di Maluku Tenggara menginginkan provinsi Maluku Tenggara Raya, dan kita lihat bahwa di berbagai baik para bupati maupun DPRD bahkan masyarakat di 5 kabupaten kota di Maluku Tenggara sangat agresif soal ini. Nah, yang kedua adalah kita sebagai wakil rakyat ya kita tidak bisa mengelakkan itu, ya kan? Prinsipnya kita akan bekerja sesuai dengan otoritas yang melekat dalam diri kita secara kelembagaan untuk melihat ini sebagai suatu kebutuhan. Terima kasih berita tadi sekaligus menutup rangkaian kepesan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 21 Juni 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.